Halo Sobat Cermat, selamat bergabung di Cermati University. Cermati University adalah wadah buat kalian yang ingin belajar serta menambah ilmu pengetahuan tentang dunia investasi. Supaya kalian, para Sobat Cermat, makin cerdas dan bisa ambil keputusan investasi yang tepat. Ngomong-ngomong soal investasi, semua pasti paham ya? Selain ada keuntungan, potensi risiko juga dapat terjadi pada instrumen investasi apapun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Apalagi di Cermati University episode sebelumnya, kita juga sempat bahas profil risiko dan cara mengaturnya. Ayo, yang belum nonton bisa coba cek videonya juga ya. Nah, sekarang kita bahas tentang risiko dalam berinvestasi yuk. Singkatnya, risiko investasi adalah potensi kerugian yang dapat dialami investor. Sudah bukan info baru lagi kalau imbal balik dan risiko investasi selalu berbanding lurus. Artinya, semakin besar tingkat keuntungan sebuah instrumen investasi yang ditawarkan, maka risikonya juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Mari kita lihat dua jenis risiko investasi berdasarkan faktor pendukungnya. Yang pertama, risiko sistematis. Risiko sistematis adalah jenis risiko investasi yang terkait dengan seluruh segmen pasar, dengan ciri tidak dapat dikendalikan, tidak terukur, dampak dan penyebabnya bisa menular dari satu lembaga atau entitas terhadap yang lain dengan cepat. Cukup berdampak dan disebabkan oleh kondisi keuangan suatu negara. Berikut jenis-jenis risiko sistematis yang mungkin bisa kamu temukan. Risiko suku bunga. Risiko ini muncul ketika terjadi fluktuasi suku bunga di bank. Jenis investasi yang cukup terdampak dari risiko ini adalah investasi pendapatan tetap. Contohnya seperti obligasi yang akan memburuk jika suku bunga mengalami peningkatan. Risiko pasar. Risiko ini muncul karena penurunan nilai investasi akibat perubahan sentimen pada pasar keuangan. Perubahan sentimen atau tren saham tentunya akan mengakibatkan fluktuasi nilai aktiva bersih atau NAB suatu portofolio investasi, seperti reksadana. Contohnya, laporan keuangan perusahaan yang hasilnya buruk ketika dirilis ke publik dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan tersebut. Risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini disebabkan oleh nilai tukar mata uang suatu negara yang mengalami fluktuasi signifikan terhadap nilai tukar mata uang negara lain. Contohnya, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap mata uang dolar Amerika. Risiko situasi suatu negara. Risiko ini muncul karena adanya perubahan situasi dalam sebuah negara, misalnya kegiatan politik atau perundang-undangan yang mempengaruhi iklim ekonomi atau investasi, bencana alam, terorisme, dan lain-lain. Contoh risiko ini bisa dilihat ketika demo Pilpres pada Mei 2019 yang berdampak pada pasar saham dan IHSG yang melemah. Yang kedua, risiko tidak sistematis. Risiko ini adalah jenis risiko investasi yang tidak terkait dengan seluruh segmen pasar. Dengan ciri lain, tergolong risiko yang dapat dikendalikan, terukur, tidak terlalu berdampak ke lembaga atau entitas lain dengan cepat, bisa diminimalisir dengan melakukan diversifikasi portofolio investasi. Ini dia jenis-jenis risiko yang tidak sistematis. Risiko likuiditas. Risiko ini terjadi ketika perusahaan atau suatu institusi penerbit produk investasi mengalami kesulitan menyediakan uang tunai pada periode waktu yang sudah ditentukan. Akibatnya, investor akan sulit mencairkan dana tunai dari instrumen investasi ketika dibutuhkan. Risiko reinvestasi. Risiko ini disebabkan ketika seorang investor mengalihkan dana dari suatu instrumen ke instrumen investasi lainnya. Salah satu risikonya adalah arus kas investasi tersebut memberikan hasil yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Lalu, setelah memahami berbagai jenis risiko investasi,
apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengatur risiko ini? Nah, selain dengan terus belajar tentang investasi, serta menentukan instrumen investasi kamu sesuai tujuannya, juga ada strategi yang disebut diversifikasi. Ingat nggak? Diversifikasi udah kita bahas juga di kelas sebelumnya loh. Sebagai penutup, kamu juga harus memahami kalau kini semakin banyak faktor penyebab ketidakpastian ekonomi dan mempengaruhi investasi. Mungkin ada satu jenis instrumen investasi yang tetap memberi keuntungan, namun belum tentu yang lainnya juga mengikuti. Tapi, asal kamu tahu juga, penurunan nilai aset dalam suatu instrumen investasi itu ada batasnya ya. Jadi, hindari sikap panik karena kepanikan akan membawa kamu pada keputusan investasi yang tidak tepat. Oke, sekian dulu kelas kita di episode kali ini. Tunggu dan tonton terus video Cermati University berikutnya, supaya kita makin cermat dan juga tepat dalam berinvestasi. Sampai jumpa lagi!